warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istana bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbi wa ba'd. Sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua pasti sudah mengetahui bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan pengampunan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana apabila kita mengerjakan amalan pada bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan ganjarannya. Akan tetapi ada satu hal yang harus selalu kita ingat. Ada satu hal yang harus selalu kita camkan. Ada satu hal yang harus selalu menjadi prinsip dalam hidup kita, bahwasanya setiap ketaatan yang kita lakukan, setiap ibadah yang kita laksanakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ketaatan yang dilakukan oleh makhluk. Sehingga apabila seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tetap yang maha kuasa, tetap yang maha perkasa. Kekuasaan Allah, kerajaan Allah tidak akan berkurang sedikit pun. Dan begitu juga sebaliknya, jika seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kerajaan Allah tidak akan bertambah sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui pesan yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam dalam surat Ibrahim ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Musa in takfuru antum wa ma fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Dan Nabi Musa alaihissalam berkata, in takfuru antum wa ma fil ardi jami'an, jikalau kalian semua dan seluruh penduduk di bumi ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha, maka ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la ghaniyun, tetap yang maha kaya, yang tidak membutuhkan alam semesta ini, hamidun, dan tetap yang maha terpuji. Disebutkan juga dalam hadis qudsi dari sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, jikalau makhluk yang pertama di antara kalian hingga makhluk yang terakhir dari golongan manusia dan jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, dan mereka semua berada dalam satu hati, yaitu bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh, misalnya seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini seperti Rasulullah SAW, ketaatannya seperti Rasulullah SAW, maka ingatlah, mazada dzalika fil mulki syai'a, maka ingatlah bahwasanya kerajaan Allah tidak akan bertambah sedikit pun. Dan lanjutan hadisnya, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hamba-hambaku, jikalau makhluk yang pertama di antara kalian hingga makhluk yang terakhir dari golongan manusia dan jin,
kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, dan mereka semua berada dalam satu hati, yaitu hati yang jahat pada Allah Subhanahu wa taala. Ma naqasa dzalika min mulki syai'a, dan itu semua tidak akan berpengaruh kepada kekuasaan Allah. Kerajaan Allah tidak akan berkurang sedikit pun. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, jadi siapa sebenarnya yang membutuhkan terhadap ketaatan yang kita lakukan? Siapa sebenarnya yang membutuhkan terhadap ibadah-ibadah yang kita laksanakan? Maka jawabannya adalah yang paling membutuhkan adalah diri kita sendiri. Karena apabila kita mengerjakan sebuah amalan, maka ganjaran pahalanya akan kembali kepada diri kita. Dan apabila kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang merugi adalah diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Jikalau kalian berbuat baik, maka kalian telah berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha, jikalau kalian berbuat jahat, maka kalian telah berbuat jahat untuk diri kalian sendiri. Dalam surat Fussilat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan man 'amila shalihan fa li nafsi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan soleh, maka pahalanya akan kembali kepada diri kalian sendiri. Dan barang siapa yang berbuat sebuah kejahatan, maka ganjaran dosa akan kalian terima. Dan wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala semata-mata tidak pernah berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, dan selalu meyakini bahwasannya yang paling membutuhkan terhadap ibadah-ibadah yang kita laksanakan adalah diri kita sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.